Kita berada di episode 87. Penyebab banyak sekali orang yang gak suka sama bocil. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Hari ngomong-ngomong tentang bocil alias bocah cili alias ya anak kecil nih. Siapa di antara kalian yang sebel banget? Sebetulnya tema ini gue angkat pada saat ada salah satu video yang menjadi kontroversi ya di sosial media baru-baru ini, yang memperlihatkan ada seorang anak kecil, dua anak kecil yang umurnya tuh udah tinggi banget ya, sekitaran 6, yang satu 6 tahun, yang satu juga 7 tahun gitu ya. Lagi ngelemparin batu gitu kan di kafe gitu ya. Batu ini dilemparnya di karpet gitu kan. Terus orang tuanya tuh diem aja, which is itu salah ya. Kita nyalahin orang tuanya karena nggak sigap. Kemudian ada video lagi yang berikutnya, ada anak yang tantrum begitu ya di mall gitu ya, terus orang tuanya juga diem aja gitu. Nah, karena komentar-komentarnya menarik untuk gue bahas, dan di dalam isi komentar itu tuh ada beberapa yang kemudian menggelitik untuk gue bacain ya. Salah satunya adalah yang komentar gini, gila gue nggak mau punya anak gitu kan. Ada lagi yang komentar, gue paling benci deh sama bocil ini, gue paling benci dan enak banget sama anak kecil yang gini. Dan Coki Pardede, salah satu stand up comedian yang sering pakai dark joke itu, dia pernah mengatakan begini, tidak semua anak kecil itu lucu dan menggemaskan seperti Rafatha, Rayanza dan lain sebagainya ya. Pasti ada anak kecil yang oh my god, udah jelek tapi petakilannya tuh luar biasa, dan itu menjadi ya tidak enak dilihat aja deh. Jadi orang-orang tuh ilfeel sama anak-anak kecil yang model seperti ini. Tapi sebelum gue lanjut ke tema yang bakalan gue bahas mengenai ada orang-orang tertentu yang baby blues ataupun yang tidak suka ya dengan anak kecil, gue pengen ngasih tau ke kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena subscribe itu gratis bagi kalian, dan kalian bakalan dapat informasi-informasi yang banyak sekali di sini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu channel ini, perkembangan channel ini, dan juga semangatnya gue semangatnya kita tim ya Pelita.hati207, gue nya juga Jahid Tel Aviv, salah satu editor gue. Yaudah, yuk kita bahas yuk. Jadi ada beberapa penyebab orang itu nggak suka dengan anak kecil ya. Jadi setidaknya itu kita sudah mengumpulkan setidaknya tuh ada 3 penyebab ya. Ada penyebab psikologis, ada penyebab sosial dan juga budaya, dan juga ada penyebab pribadi nih. Yang pertama ada penyebab psikologis. Jadi yang pertama adalah karena ada trauma masa lalu ya. Jadi orang yang memiliki pengalaman traumatik di masa lalu itu seperti kekerasan ya, dan juga penelantaran ya, gembel-gembel tuh ya. Mungkin tidak suka anak kecil karena mengingatkan mereka pada pengalaman tersebut. Jadi ketika kecilnya disiksa, dipukul, dijambak ya. Jadi dengan anak kecil sendiri itu dia tidak begitu suka. Jadi ya udah, dunia ini pengen cepet aja gitu dewasanya, karena anak kecil tuh kayak karena akal pikirannya serba terbatas dan tanggung jawabnya itu harus besar, orang tua merawatnya, jadi otomatis energi yang keluar itu gede ya untuk ngerawat. Sehingganya daripada ribet-ribet masih kecil, mending langsung dewasa aja, pikir dari orang-orang yang traumatik masa lalu ini. Yang berikutnya adalah ketakutan akan tanggung jawab nih. Ini takut banget akan ada tanggung jawab dibebani anak. Jadi beberapa orang tuh kan mungkin merasa takut ya akan tanggung jawab yang besar dalam merawat anak kecil. Jadi karena tanggung jawabnya itu besar ya, harus ngedidik, harus nyekolahin, harus mandiin, harus ngebajuin dan lain sebagainya. Jadi bayangkan sementara orang dewasa itu harus nyari nafkah, harus cari uang dan lain sebagainya. Jadinya ya tentu ini bikin repot tersendiri gitulah. Yang berikutnya adalah kurangnya empati. Nah, jadi orang yang kurang memiliki empati mungkin tidak dapat memahami kebutuhan dan perasaan anak kecil. Tapi di sini gue rinci ya, kurangnya empati di sini adalah bagi orang yang memang dia pure murni nggak suka anak kecil, jadi tidak dirinci. Karena yang gue bahas dan yang gue singgung yang tentang rame di medsos itu, yang anak kecil yang emang tantruman, yang bikin repot, anak kecil yang memang
blow-onnya parah, yang ngeselinnya parah, sehingga orang-orang tuh kayak ngerasa apaan sih nih. Tapi jangan salah loh, ada orang tua yang saking sayang dan cintanya dengan anak kecil, semenyebalkan apapun dia tuh tetap tidak melihat dari sudut pandang orang yang menyebalkan gitu. Which is ini orang tua yang menurut saya keren banget deh. Bisa nggak jengkel tuh udah keren banget gitu. Yang berikutnya nih ada penyebab sosial dan juga budaya ya. Yang pertama adalah stereotip dan juga ekspektasi. Jadi beberapa orang itu mungkin memiliki stereotip atau ekspektasi yang tidak realistis tentang anak kecil. Seperti ya, bahwa anak kecil tuh harus selalu tenang dan juga tidak rewel. Ya jelas nggak bisa lah. Jadi kita harus menurunkan ekspektasi kita. Jadi menurunkan stereotip kita bahwa anak kecil itu ya memang nggak bisa nggak rewel, mereka harus rewel. Mereka itu gedeblak kesana kemari, mereka tantrum begitu ya. Tapi kitanya yang harus ngerti bahwa ya memang modelan anak kecil seperti itu. Kecuali memang ada anak kecil tertentu yang saking dimanjakannya sudah luar biasa parah, dia tantrum gak mandang tempat, gak mandang situasi. Ya kemudian di sini muncullah orang-orang yang sebel sama anak kecil ini. Tapi kan ini penyebab sosial dan budaya ya. Nah, tapi ada juga nih yang tadi saya udah ceritakan. Ada orang tua yang modelannya sekalipun tantrumnya luar biasa itu enggak benci dan enggak jengkel. Ya ini mungkin orang tua yang hebat ya kalau menurut gue. Yang berikutnya nih, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Jadi orang yang gak memiliki pengetahuan ya atau kesadaran tentang perkembangan anak itu mungkin enggak dapat memahamin ya kebutuhan dan perilaku anak kecil. Contoh nih ya. Jadi kalau seorang belajar tentang psikologi anak, seorang belajar tentang kebutuhan dasar dari anak, memang harus sekolah, harus bermain ya. Sementara kita itu tidak sadar bahwa anak kecil memang masih perlu seperti itu. Jadi pada saat mereka banyak tanya, kita ngerasa repot. Pada saat mereka itu banyak lompat ke sana kemari, kita ngerasa pusing dengan itu. Nah, kita tuh kurang pendidikan dan kesadaran tentang hal semacam itu, sehingga yang ada malah jengkel gitu luar biasa. Karena kalau misal kalian punya anak, saudara kalian punya anak, pasti kalian sudah bisa ngerasain banget deh bagaimana pendidikan tentang kesadaran tantrumnya anak itu memang udah harus kita maklumin sih kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan yang enggak mendukung atau enggak ramah anak itu tuh mungkin dapat mempengaruhi sikap orang terhadap anak kecil. Contoh nih ya, ada anak kecil yang memang sering main petasan, anak kecil yang sering nyolong sendal, anak kecil yang kalau udah salam dari sholat itu langsung gedebak-gedebuk ya, terus langsung nyari makanan dan lain sebagainya. Memang sih itu membuat kita jengkel banget. Tapi ini kan salah satu penyebabnya ya. Kita tuh bisa jengkel banget sama bocil gitu kan. Karena kalau orang dewasa kan nggak ngelakuin hal seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah penyebab pribadi. Nah, penyebab pribadi ini ya, contoh kurangnya pengalaman. Jadi orang yang nggak memiliki pengalaman dalam merawat anak kecil itu mungkin ngerasa nggak nyaman aja deh, atau nggak suka anak kecil gitu. Karena guys, yang harus kalian ketahui bahwa pengalaman kita ngurus dan ngasuh anak itu kalau makin lama, makin kita tahu polanya, makin kita akan bisa sabar. Dan makin kita nggak jengkel pada saat mereka setantrum dan seberingas apapun gitu. Yang berikutnya adalah kepribadian. Jadi beberapa orang tuh mungkin memiliki kepribadian yang lebih introvert atau nggak suka dengan kebisingan ya, dan kekacauan yang dibuat sama anak kecil. Jadi orang-orang yang nggak suka kebisingan, orang-orang yang nggak suka dengan teriak-teriakan, pasti nggak suka banget deh sama anak kecil. Nah, subscriber Pelita Hati 207 kayaknya orang-orang yang pada nggak doyan anak kecil ya. Yang berikutnya adalah karena stres dan juga kecemasan. Jadi orang yang mengalami stres ya dan kecemasan mungkin ngerasa nggak suka anak kecil karena mereka tuh ngerasa nggak dapet nggak dapet nanganin gitu ya. Jadinya ya nambah stres aja gitu. Jadi orang-orang yang stres ya, orang-orang yang kecemasan ini
ketika tantrumnya parah, ketika ada anak kecil yang ngelempar-lemparin yang di karpet itu ngerasa bahwa gila ya, gue tuh stres banget ngadepin mereka. Jadi sehingganya pada saat memandang pemandangan hal semacam itu ngerasa bahwa stresnya makin parah, sehingganya kebenciannya makin meluas yang ada dalam batin. Jadi penting banget nih untuk diingat bahwa setiap orang itu memiliki alasan yang unik ya untuk nggak suka sama sesuatu, termasuk nggak suka sama anak kecil. Dan nggak semua orang juga itu nggak suka anak kecil ya, karena ada juga orang-orang yang tetap suka juga dengan anak kecil. Semoga pembahasan ini membantu ya bagi kita-kita atau teman-teman atau subscriber 207 Pelita Hati alias kebalik Pelita Hati 207 yang kemudian iya ya, gue juga kayaknya nggak seneng dia sama bocil, nggak seneng dia sama anak kecil. Apa sih penyebabnya? Nah, barusan gue bahas. Terima kasih banyak karena kalian sudah subscribe, kalian juga sudah menyimak beberapa tema-tema dari Pelita Hati 207, dan semoga kedepannya kalian bisa punya anak deh ya, yang belum punya anak. Akhir kata ya, kita Pelita Hati 207 pamit undur diri, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.